Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fiddin, para pemirsa sekalian, Poldavi TV dan Al-Matuk TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi ini, kita dapat melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Hilyah, Syarah Hilyah Talibi Ilmin, Syarah Hilyah fi Talibi Ilmi yang dikarang oleh Syekh Bakar Abdullah Abu Zaid dan telah disyarah oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Merupakan sebuah kebahagiaan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk mempelajari kitab yang mulia ini. Terkhusus bagi para penuntut ilmu, para pencinta ilmu, dan orang-orang yang berusaha mengambil warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, yaitu ilmu agama. Maka sebagai penuntut ilmu, perlunya kita dibekali adab-adab agar menjadikan kita diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencarinya. Tak lupa salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, teladan kita, suri tauladan kita semuanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga berserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dijadikan orang-orang yang istiqamah, yang senantiasa berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW dan hidup berada di atas ajaran Nabi SAW. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas satu fenomena yang mungkin sekarang lagi ngetren-ngetrennya ya, terutama dengan banyaknya media sosial, kemudian banyaknya komunitas-komunitas, tongkrongan-tongkrongan. Nah, bagaimana sikap penuntut ilmu ketika dirinya menjadi penuntut ilmu, kemudian berhadapan dengan keadaan masyarakat, kemudian tren-tren sekarang yang biasanya ada kumpul-kumpul, kemudian nongki-nongki, nongkrong, ya. Apakah penuntut ilmu perlu hadir di situ? Apakah penuntut ilmu ikut bercampur baur dalam majlis-majlis seperti ya, lawakan-lawakan, podcast-podcast? Ya, bagaimana penuntut ilmu yang betul-betul dia menjaga dirinya, maruahnya ketika dia berada di tengah perkumpulan kegaduhan-kegaduhan seperti ini, apa yang harus dia lakukan? Maka Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada penuntut ilmu bahwa engkau adalah penuntut ilmu, bukanlah orang biasa. Dan sepatutnya bagi penuntut ilmu memilih tempat yang akan dia kunjungi, memilih tempat di mana dia ngobrol, nongkrong, berkumpul dengan teman-temannya. Karena sudah berbeda. Contohnya misalnya kalau kita perhatikan hal yang paling kecil, santri-santri yang berada di pesantren. Mereka adalah santri yang sudah diajarkan kepada mereka agama Islam, ilmu-ilmu syar'i, akhlak dan adab. Kemudian setiap harinya mereka dibiasakan ibadah. Dari mulai bangun tidur, mereka sudah digiring untuk melaksanakan sholat subuh setengah jam sebelum dilaksanakan. Kemudian setelah sholat subuh ada halaqatul Quran. Kemudian mereka zikir pagi petang, sekolah, kemudian istirahat, kemudian sholat zuhur. Nanti sore belajar lagi, malam membaca Al-Quran, seperti itu. Maka ketika mereka pulang ke rumahnya, tentunya dia memiliki nama berbeda. Dia bukanlah seperti anak-anak yang lainnya seumuran dia. Karena bahasa kasar di jidatnya itu ada tulisan santri. Yang gak mungkin misalnya dia pergi konser, dia pergi misalnya berenang kemudian tidak menggunakan terbuka auratnya, padahal dikenal bahwa ini adalah seorang penuntut ilmu. Atau pergi misalnya ke meet and greet artis-artis,
Ini kan tidak sesuai karena dia itu santri. Ya, dia itu santri. Jadi dia harus menjunjung tinggi bahwa dia adalah santri, bahwa dia penuntut ilmu. Berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Dia harus menjaga maruah dia harus mempertahankan nama dia sebagai pemegang wasiat Nabi SAW, yaitu para penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu, katakanlah santri, itu menjadi patokan. Terkadang sangat lucu sekali gitu kalau kita perhatikan bagaimana masyarakat itu sangat mengkritisi bagi mereka yang memiliki background pendidikan agama atau yang tinggal di pesantren atau yang mungkin kelulusan universitas ternama seperti di Madinah, Makkah atau berguru dengan seorang ulama. Kalau kita berlaku salah sedikit saja bisa digoreng. Beritanya bisa, wah subhanallah gitu. Padahal namanya manusia mungkin pernah berbuat salah. Sebagai manusia, sekali berustad atau ulama saja mungkin terkadang tergelincir ke dalam perbuatan yang dia tidak sadari bahwa itu menyebabkan kegaduhan di tengah kaum muslimin. Saya ingin memberikan contoh yang saya rasa ini perlu saya sampaikan kepada pemirsa sekalian. Ketika misalnya ada seorang ustadz lulusan universitas ternama. Yang mana universitas ini terkenal dengan para ulamanya, ustadz-ustadznya yang berkiprah di dunia dakwah. Suatu ketika ustadz ini membuat sebuah status di WhatsApp-nya. Ya mungkin namanya manusia terkadang mungkin ada kekesalan atau mungkin ada masalah atau ingin mengungkapkan sesuatu kemudian dia tulis caption di WhatsApp. Sangat sepele dan semua orang mungkin bisa melakukan itu. Tetapi lihat ada orang-orang ya tidak terlepas dari dia suka atau tidak sama ustadz tersebut. Atau orang tersebut mungkin mencari kapan ustadz ini salah. Atau mungkin ada masa lalu yang dia ingin timbul kembali membela diri dia di masa lalu. Mungkin dia pernah melakukan sebuah penyelewengan. Ada kulihal ustadz itu buat status. Kemudian status itu di screenshot. Kemudian dijadikan sebagai bahan celaan. Orang itu mengatakan, lihatlah sekali berustad lulusan ternama. Betullah dikatakan oleh para ulama tidak semua lulusan universitas ini itu soleh. Salah satunya ustadz ini tidak bisa mengamalkan ilmunya. Orang ini telah mencoreng kehormatan. Wah segala macam. Lihatlah. Ketika kita menjadi penuntut ilmu atau lagi sebagai ustadz misalnya. Kita perlu cermati apa yang kita tulis. Terkadang hal yang sepele menurut kita, para penuntut ilmu, tidak sepele menurut orang lain. Bahkan musuh-musuh Islam menunggu kapan kita salah, kemudian dijadikan berita yang besar, sehingga kita jatuh di mata manusia, kemudian mereka mengatakan lebih baik. Nah, dulu pernah ada seperti lebih baik pemimpin kafir daripada pemimpin muslim tapi korupsi. Itu sempat dibuat jargon oleh orang-orang kafir. Ketika ada seorang muslim yang mungkin melakukan kesalahan, berbuat dosa korupsi, tetapi menyeret nama Islam. Dari ngapain kita pilih Islam tapi korupsi, lebih baik kita memilih kafir tapi jujur. Lihat, orang-orang yang memiliki kedengkian, hasad dari dalam hatinya, menunggu kapan seorang ulama terjatuh, tergelincir dalam perbuatan yang mungkin hal tersebut biasa dilakukan oleh orang-orang biasanya. Terkadang salah menulis. Atau mungkin si ustadznya perasaannya lagi kurang baik. Atau mungkin lagi banyak masalah. Tetapi ada orang-orang yang mempergunakan kesempatan ini untuk mencoreng para ulama. Maka dari itu teman-teman sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan kita Islam. Ketika kita mengatakan kita berada di atas manhaj yang hak. Kita seorang penuntut ilmu. Kita seorang yang berada di atas sunnah Nabi SAW, jagalah akhlak kita. Karena ketergelinciran kita walaupun sedikit bisa menjadi sebuah berita yang besar yang mencoreng nama kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan al-i'radu an majalisil lagwi. Penuntut ilmu itu harus berpaling dari majelis-majelis tongkrongan-tongkrongan yang tidak bermanfaat. Ya, kalau misalnya sebelum hijrah,
Kita biasa kalau jam 9 atau jam habis Isya berangkat nongkrong di kafe ngalor ngidul hanya untuk menghabiskan secangkir kopi, membahas tentang achievement, perolehan kita, membahas ini dan itu. Kalau sudah hijrah, setelah Isya, imma kita tidur atau membaca buku, membaca Al-Quran. Sudah beda lagi dunia kita. Kita sudah berada dalam sebuah derajat, kita sudah hijrah dari hal-hal tersebut. Yang biasanya liburan, wah kita biasa hamburkan uang kita untuk keliling Eropa. Kemudian kita pergi wisata hanya sekedar untuk menghabiskan uang kita. Maka setelah kita hijrah menjadi penuntut ilmu, kita gunakan waktu liburan kita menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan berpahala. Tinggalkan tongkrongan orang-orang, apalagi seperti yang dikatakan oleh Syekh Dr. Ahmad Farid ketika menjelaskan tentang amradul qalbi, penyakit-penyakit hati yang bisa menimpa seseorang, salah satunya adalah diakibatkan fudulul mukhalatah, kebanyakan nongkrong, kebanyakan bergaul, kebanyakan nongki-nongki, kumpul-kumpul, komunitas-komunitas yang tidak ada nilai-nilai ibadahnya. Kata Syekh Dr. Ahmad Farid mengatakan, pergaulan itu ada 4 macam. Macam yang pertama adalah pergaulan yang kamu harus dan butuh terhadap pergaulan tersebut, yaitu pergaulan kita dengan para ulama. Pergaulan dengan para ulama dimisalkan seperti pergaulan dengan obat-obatan dan makanan. Pergaulan dengan makanan yang bergizi. Jadi setiap hari kita butuh makan. Setiap hari kita perlu makan. Maka bergaul dengan seperti ini membawa kemanfaatan bagi kita. Karena saat kita lapar kita butuh makanan. Untuk menegakkan tulang punggung kita, kita butuh makanan. Maka pergaulan ini dimisalkan seperti bergaul dengan makanan pokok kita yang memberikan gizi pada tubuh kita. Mereka adalah para ulama. Mereka adalah orang-orang yang ketika kita butuh, mereka bisa menasihati kita. Ketika kita bingung permasalahan rumah tangga, perdagangan, bisnis, anak, kita punya teman ulama, punya teman guru agama, seorang alim, kita bisa menghubunginya. Assalamualaikum Ustaz, saya punya problem, bagaimana ini dan itu. Seperti makanan. Maka teman seperti ini harus ada. Contoh yang kedua, pertemanan itu adalah pertemanan layaknya seperti obat. Yang kalau kita butuh kita datang, kalau nggak butuh kita nggak datang. Kalau kita berteman dengan orang ini seperti obat. Maksudnya saat kita sakit gigi, kita cari obat sakit gigi. Kalau tidak sakit gigi, kita nggak mungkin ngapain kita cari obat sakit gigi. Oh, kita tidak sakit gigi. Pertemanan seperti ini adalah pertemanan jenis dengan orang-orang yang memiliki hubungan keduniawian dengan kia. Partner bisnis. Kita sedang ada project misalnya, ada project nih bisnis untuk investasi sebuah kafe. Kita berteman dengannya, apabila selesai bisnis kita, ya sudah, selesai. Jadi kita hanya berteman dengan dia dalam urusan dunia saja. Urusan ma'isyah saja. Nah orang seperti ini kita berteman sekedarnya saja. Kita butuh dari dia, kita dekat, kemudian setelah itu selesai. Kemudian golongan yang ketiga. Dan golongan ini yang sangat berbahaya. Yaitu pertemanan yang layaknya seperti racun. Kita berteman dengan dia seperti kita meminum racun. Apa yang terjadi? Walaupun satu kali kita berteman dengan dia, tapi racun yang kita minum ini sulit untuk disembuhkan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Siapakah mereka? Mereka adalah jenis pertemanan di dalam kemaksiatan. Pertama kita berteman dengan dia, oke. Belum terkena syubhat-syubhatnya, belum terkena pengaruh-pengaruhnya. Contoh, kita berteman dengan komunitas yang mana di situ kalau nongkrong-nongkrong, kalau nggak ada rokok elektrik, atau mungkin di sana ada rokok batangan, mereka menghisap rokok asapnya kemana-mana. Kemudian kita duduk di situ, kita katakan, gak apa-apa, saya nongkrong begini, yang penting saya nggak ikut-ikutan merokok. Atau mereka teman-temannya pada minum bir, minuman keras, dia cuma minum air mineral saja. Kenapa kamu temenan sama dia? Gak apa-apa, orang saya nggak minum. Pertama begitu. Tapi racun itu ketika diminum, ada yang efeknya langsung, ada yang efeknya beberapa jam, ada yang berhari-hari.
Nah di sini, ketika kita biasa kumpul dengan seperti orang-orang seperti racun ini, hari pertama belum terkena. Hari ketiga, kedua, empat, kelima. Baru ketika kita lagi down, kita minum air mineral, temannya bilang, bro, cobalah dikit dulu, nah dikit aja, ente kan belum pernah nyobain. Mulai satu teguk, dua teguk. Besoknya lagi galau lagi, ada rasa edik, candu. Wah, minum lagi, coba jenis yang lain, coba jenis yang lain. Bukankah mereka ahli maksiat yang memamerkan kemaksiatan? Pertamanya dia biasa saja. Mungkin awalnya dia hanya ikut-ikutan, nongkrong-nongkrong, belum coba-coba, belum mau, masih menjaga diri. Ingat, keimanan itu almar'u ma'adini khalilih. Seseorang berada dengan agama bersama agama temannya. Maka tongkrongan seperti ini dimisalkan seperti pertemanan racun. Kemudian jenis yang keempat, dan ini pertemanan yang mematikan dibanding dengan pertemanan-pertemanan sebelumnya yang harus dijauhi seorang. Yaitu pertemanan dengan para ahli bidah dan juga para pelaku dosa-dosa besar dan juga ahli ajaran-ajaran kesesatan. Ini harus dijauhi karena bisa menyebabkan kematian, kehancuran bagi kita. Perkumpulan-perkumpulan yang selalu membahas syubhat-syubhat. Perkumpulan yang mendoktrin kita untuk menjadi liberal. Mendoktrin kita untuk memusuhi agama Allah. Memercikan api kebencian kepada agama Allah. Bahkan sampai kepada melecehkan agama Allah. Dan ini banyak di zaman ini. Kita buka YouTube. Setiap hari kita lihat apa yang trending saat ini. Apa yang sekarang di Indonesia sedang trendingnya di YouTube. Paling kalau tidak mencela manusia, joget-joget, musik, nikahan selebriti. Betul tidak? Kemudian apa? Mengejek, merosting, mencela. Itu yang paling digemari. Ketika ada si fulan berantem dengan si fulan, ditenarkan, diundang podcast-podcast, kemudian dibuka aib-aibnya, orang yang bercerai, diundang mantan suami, diundang mantan istri, yang istri mencela suami, subhanallah. Dan ada lagi majelis-majelis yang mana kalau berbicara itu selalu memutarbalikkan kebenaran menjadi sebuah kemaksiatan. Misalnya ada seorang yang poligami misalnya, dicuatkan dalam sebuah acara. Nah, majelis-majelis seperti ini awalnya kita cuma dengar. Apalagi sekarang ada orang-orang yang mengaku ahli agama, membuat sebuah reality show. Kemudian setelah itu mulai membicarakan masalah hijab, membicarakan masalah kebebasan, membicarakan dalil. Yang mana dia sendiri tidak ada background agama. Dia mungkin seorang keturunan Arab. Mungkin dia adalah murid seorang kiai atau syekh yang dia sendiri bukan penuntut ilmu, hanya dekat dengan seorang tokoh agama, tapi berani untuk membuka perkara-perkara yang dia bukan ahlinya. Majelis seperti ini sangat berbahaya. Jika kita duduk dengan seseorang yang mengaku bahwa dia adalah seorang cendekiawan, mulai berbicara tentang hakikat dunia, tentang penciptaan makhluk hidup, kemudian sampai berada sifat-sifat Allah, dia takwilkan, dia mulai berbicara tentang apa? Tentang urgensi-urgensi kehidupan, perkataan-perkataan Aristoteles, kemudian perkataan seorang motivator-motivator kufar. Setelah itu dia mengatakan ada satu majelis yang ini digandrungi oleh para remaja, terutama di media sosial. Ketika ada seorang public figure, kaya raya, kehidupannya Masya Allah, tinggi sekali gaya hidupnya. Kemudian dia berbicara dengan perkataan, dia berbicara. Satu contoh, ada seorang yang dikatakan public figure. Dia berbicara, saya pernah jatuh ke dalam kemiskinan. Saya tidak bisa makan. Saya bahkan kesusahan dan keluarga saya. Kemudian saya berdoa kepada Allah. Tapi apa hasilnya? Saya tidak menemukan solusi. Maka di situ saya katakan tidak ada Tuhan. Lihat, ini ditonton oleh jutaan manusia perkataan ini. Akhirnya orang-orang yang terjatuh ke dalam perbuatan, terjatuh dalam musibah, mengingat perkataan itu, kemudian dia mengkafirkan Allah Subhanahu wa taala. Sepele. Dari sebuah quote, dari sebuah acara yang dia dengar, atau dari seorang yang dia jumpai sebagai public figure atau yang mengaku cendekiawan, akhirnya dia jatuh dalam kekufuran. Maka pertemanan dengan manusia-manusia ini sudah sewajibnya kita jauhi dan jangan sampai kita bersama mereka.
Pertemanan seperti yang dikatakan Nabi SAW. Jika kita berteman dengan orang-orang baik, maka kita seperti berteman dengan hamilul misk, penjual minyak wangi. Kalau kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, karena Nabi memisalkan dengan penjual minyak wangi, kenapa? Kalau kita berteman, misalnya teman nih, kita punya teman penjual minyak wangi. Minimal dia menghadiahkan kepada kita 1 botol minyak wangi. Akhi, ini hadiah buat antum. Kalau dia nggak menghadiahkan kepada kita, kalau kita salaman, tangannya wangi. Kalau nggak tangannya wangi, tubuhnya wangi. Setidaknya kita mencium wangi dari dirinya. Berbeda dengan pertemanan dengan orang-orang kemaksiatan, orang-orang yang fasik, yaitu seperti berteman dengan pandai besi. Bukan berarti hadis ini mengatakan kita harus temenan sama minyak wangi, kemudian setelah itu kita nggak boleh teman sama tukang ngelas. Bukan. Maksudnya permisalannya kalau kita duduk di tempat ngelas itu besi, pagar, ya, di bengkel, tempat ngelas, kita datang situ dari jam 7 pulang jam 3. Apa yang didapatkan? Ima kalau kita nggak kena bolong, usah zaman sekarang mah lasnya canggih, nggak ada bolong-bolong api-api seperti itu. Bau besi. Kita tinggal di situ aja dari jam 7 sampai jam 3 kita pulang, bau apa yang kita dapatkan? Minimal hidung kita bau hangit gitu ya, bau besi. Kalau enggak baju kita. Maka pandai-pandailah memilih pertemanan, pandai-pandailah memilih tongkrongan. Dan misalnya, jadi manusia itu jangan seperti ini. Sering ya kadang misalnya kalau ada orang misalnya gini, kita ngopi yuk nih, malam mingguan gitu. Aduh aneh gak enak, nolak. Gak enak nih nolak. Harusnya kita tahu mana maslahat, mana mudarat. Kalau kita jadi orang gak enakan, akhirnya apa? Nanti kalau misalnya datang ke acara-acara party, konser-konser musik, diajak sama temennya, lo gak solid lo, ayo kita berangkat, aduh gak enak nih. Kalau kita bilang gak enak, maka resikonya kita mendapatkan dosa dari majelis tersebut. Kemudian kita mendapatkan keburukan, dampak yang sangat luar biasa bagi gaya berbicara kita jadi terpengaruhi. Karena tongkrongan-tongkrongan itu akan mempengaruhi kita sangat dahsyat. Awal-awal kita nongkrong nih sama teman-teman kita. Taruhlah misalnya saya orang Sunda, awal mula saya ngumpul sama teman saya, panggilnya saya. Tapi karena tongkrongan saya itu gue dan lo, ya nggak mungkin kan. Dia ngomong gue dan lo, saya sendiri ngomong saya dan kamu. Akhirnya besoknya lagi saya ke kumpul-kumpul, wah lo jangan gitu dong, gue. Nah ini kebawa nih bahasa, domir, kata ganti udah berubah. Yang tadinya saya kamu, berubah gue dan lo. Kalau misalnya sekarang yang ngumpul-ngumpul itu bahasanya kasar, apalagi sekarang. Zaman sekarang itu berkata kasar itu sudah menjadi konsumsi publik yang biasa. Ya, orang tuh berkata binatang-binatang, memanggil panggilan temannya dengan nama binatang, biasa. Akhirnya ketika kita ngumpul sama anak-anak atau teman-teman kita seperti ini, apa yang terjadi? Kita akan mengikuti gaya bicara dia. Sedikit demi sedikit. Ini pasti akan seperti itu kejadiannya. La tata' bisata man yaghshawna fi nadihimul munkar wa yahtiquna astaral adab mutaghabiyan an dhalik fa in fa'alta dhalika fa inna jinayataka 'ala al-'ilmi wa ahlihi 'azimah. Kata Syekh, ingatlah, hendaklah kamu menghindari kegaduhan, hendaklah kamu meninggalkan majlis-majlis kesia-siaan. Janganlah kamu menjejakkan kakimu di atas permadani di mana orang-orang yang berada di atas majlis tersebut berbuat kemungkaran di atasnya. Aduh, ini saya mau datang nih ke suatu tempat, diundang teman kita. Pas ke sana, waduh, party-party dengan perempuan, kemudian joget-joget. Maka jangan. Kita penuntut ilmu, kita harus punya muruah. Ya mungkin dulu sebelum kita menjadi penuntut ilmu, hidup kita seperti itu. Sekarang sudah beda. Kita sudah punya label yang berbeda dengan yang lain. Maka jauhi tempat-tempat yang di situ dilakukan perbuatan kemungkaran. Fa in fa'alta dzalik. Kalau kamu melakukan itu semua, sejatinya engkau telah merusak sendi-sendi moral dirimu. Taruh misalnya. Contoh, saya sebagai pemateri. Jangan jauh-jauh. Tiba-tiba saya pergi mungkin ke bioskop nih. Wah, sama anak-anak saya pergi ke bioskop. Kemudian ketika sampai bioskop, yang saya tonton misalnya kartun misalnya. Tiba-tiba keluar dari bioskop, saya ketemu dengan orang yang biasa mengaji dengan saya. Kira-kira apa yang akan ditilai oleh orang yang mengaji dengan saya? Lah,
kok ustadznya nonton bioskop ya? Mungkin dia kira nonton misalnya sesuatu yang horor atau apa gitu. Kemudian wujud saya di bioskop itu, walaupun saya nemeni anak-anak saya nonton kartun, tapi wujud saya di situ tidak sesuai. Karena saya sebagai guru agama, atau saya sebagai penceramah, atau sebagai ustadz, maka orang akan menilai, kok ustadznya ada di bioskop. Maka di sini akan menimbulkan tanda kutip. Walaupun tidak semua, misalnya mungkin aja ada ustadz-ustadz pergi berenang, nganterin anaknya, ya tidak apa-apa. Tetapi terkadang orang melihat sesuatu itu kadang dari sudut yang negatif. Ya, seperti hanya misalnya seketika saya mengisi sebuah kajian, kemudian di majelis saya ada beberapa artis yang hadir, kemudian setelah selesai kajian tersebut, artis-artis itu meminta saya untuk foto bareng. Kemudian difoto, viral foto saya, di captionnya ditulis, wah Ustadz kok bergaulnya sama artis-artis pemain ini, pemain itu. Padahal saya mengajarkan ilmu agama, qadarullah di situ ada yang hadir di antara para selebriti dan dia minta foto ke saya. Akhirnya berita ini digoreng, celaan-celaan pun akan datang. Maka kata Syekh, jauhilah tempat-tempat ini kan akan merusak moral-moral, sendi-sendi moral dirimu. Dan berpura-pura tidak tahu akan hal ini termasuk bagian dari itu. Misalnya, gak apa-apalah, masa bodoh saya. Jangan. Kita kalau sudah mengatakan kita adalah penuntut ilmu, seorang yang istiqomah di jalan agama Allah, bahkan kita terkenal dengan keilmuan agamanya, atau kita berjiwa religius, maka jangan campur-campur. Ya, kita harus istiqomah. Wah, saya sudah misalnya saya sudah jadi ustadz, maka nggak boleh keluar rumah pakai celana pendek, betul tidak? Wah, saya sudah jadi ustadz, saya sudah jadi anak pesantren, saya sekarang udah hijrah, nggak boleh lagi ngomong bahasa-bahasa binatang, gaya bahasa kita harus dirubah. Maka jangan sampai fa in fa'alta dzalik, kalau kamu melakukan perbuatan ini, maka sejatinya kamu telah melakukan kejahatan atas ilmu dan ahlinya, kamu akan tercoreng. Kisah yang sangat luar biasa dan fenomena di Indonesia ini. Biasanya di Indonesia, jika ada satu tokoh besar yang mana dia baru hijrah, atau baru mengenal Islam, atau baru masuk Islam, biasanya namanya yang langsung naik tuh, diundang kemana-mana, betul tidak? Diundang sini jadi motivasi. Misalnya ada seorang yang baru masuk Islam, pagi sore udah ada di televisi, wah diwawancarai, besok-besok jadi ustadz, betul tidak? Tetapi orang-orang seperti ini terkadang musiman. Musim-musim hijrah, dekati Ramadan, wah berhijrah semua. Nanti setelah selesai Idul Fitri, kembali ke jalan kesesatan. Lihat, ada orang-orang yang sudah berkerudung, dia sudah hijrah ke jalan yang benar. Dipuji orang, Masya Allah, semoga istiqomah, semoga ini. Besoknya dia melakukan sebuah perbuatan, kemaksiatan, dia tinggalkan lagi, bahkan ada yang murtad kembali. Kira-kira yang dicela itu apa? Yang dicela itu agamanya. Wah, ngaku Islam, tapi kok begini. Bahkan ada seorang public figure ternama yang masuk Islam, tapi perbuatannya masih pegang anjing misalnya, masih hidup dengan wanita yang bukan mahram. Kemudian dicelanya apanya? Ini celanya Islamnya. Kok Islam begitu? Kok Islam begitu? Padahal ketika kita melihat orang Islam yang melakukan perbuatan, ya begal banyak Islam, maling banyak Islam. Apakah kita mengatakan, wah itu maling Islam, wah Islam kok maling? Jangan salahkan Islamnya, salahkan orang yang mengaku Islamnya. Ketika kita mengatakan kita sudah berhijrah, kita seorang penuntut ilmu, konsekuensi kita menjaga ilmu dan juga para pemiliknya. Menjaga muruah kita sebagai orang yang mengatakan saya berada di atas ilmu. Maka mungkin di sini Syekh sangat menekankan kepada para penuntut ilmu. Terkadang penuntut ilmu itu kalau musim-musim imannya tinggi, seperti di pesantren lah misalnya. Kan hidup kita, saya pribadi di pesantren. Kalau sedang di dunia pesantren, suasana mendukung, azan berkumandang setiap hari. Kemudian tidak ada wanita, ya, kecuali istri kita ataupun anak-anak. Ya, tidak ada ikhtilat. Kemudian kalau mau ngaji, tinggal ngaji. Quran banyak di mana-mana. Kumandang lantunan ayat suci Al-Quran juga di mana-mana. Tapi ketika liburan, kita pulang kampung, apalagi kalau di kampungnya sudah azannya sudah jarang-jarang, masjidnya sudah jauh, mulai keimanan kita turun. Maka ingatlah, sangatlah besar amanah kita
Ketika kita mengaku sebagai penuntut ilmu, maka konsekuensinya adalah mengamalkan adab-adab dan juga menjaga kehormatan ilmu tersebut. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ketika Syekh mengatakan al-i'radu an majlisil lagwi, apa yang dimaksud dengan ini? Bahwa kesia-siaan majlis sia-sia itu ada dua macam. Ini sia-sia tapi ada dua macam. Al-awwal fala yanbaghi lil 'aqili an yudhhiba waqtahu fihi li'annahu khasarah. Yaitu majlis yang apabila seorang yang berakal, dia tidak akan duduk di situ karena dia tahu kalau duduk di situ buang-buang waktu. Majlis tidak ada faidahnya, tidak ada mudaratnya, tetapi kalau duduk di situ tidak ada manfaat. Nongki-nongki di kafe ini, di pos ronda atau di teras orang, duduk, main HP, ngalor ngidul, selesai. Waktu dari jam 8, 9, 10, 11 baru pulang ke rumah. Ada faidah? Tidak ada faidahnya. Ngomongnya apa? Bahas ini itu, ngalor ngidul. Maka ini jenis pertama, majlis kelalaian yang harus dijauhi. Wa amma tsani fa innahu yahrumu alaihi an yumdiya waqtahu fihi li'annahu munkarun muharram. Majlis yang sia-sia dan diharamkan orang untuk menghabiskan waktu di dalamnya. Li'annahu munkarun muharram, karena di dalamnya terdapat kemungkaran dan diharamkan. Kalau jenis yang pertama nggak ada kemungkaran, hanya sekedar ya ngalor ngidul saja, ngabisin waktu, ya ngabisin kuota HP, di rumah lagi konflik, ya duduk-duduk, atau para pemuda yang nggak ada kerjaan, gabut sana, gabut sini, nongkrong, tinggalkan, nggak ada faidah. Yang ini haram, harus ditinggalkannya itu yang di dalamnya terdapat perbuatan kemungkaran. Seakan-akan di sini para pengarang, sepertinya pengarang kitab ini yaitu Syekh Abu Bakar Abu Zaid, dikatakan oleh Syekh Utsaimin, membawa terjemah kesia-siaan pada makna yang kedua, yaitu yang dimaksud Syekh di sini adalah hendaklah kita menjauhi satu majlis kesia-siaan yang tidak berfaedah, apalagi jika ada keharaman maka kita wajib untuk meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Surat An-Nisa ayat ke-140. Allah Subhanahu wa taala berkata, dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Ayat ini mencela ketika kita duduk nongkrong yang dibahas adalah mencela agama. Kalau sudah ngumpul-ngumpul, mulai gibah, ngomongin orang, atau mempermainkan agama Allah. Dan ini banyak konten-konten yang seperti ini yang ketika agama dijadikan bahan bercandaan. Kalau kita hanya duduk saja, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk. Maksudnya jangan kumpul duduk, enggak boleh. Karena mereka itu orang-orang yang sedang menghina ayat-ayat Allah, yang sedang mempermainkan agama Allah. Maka jika kamu duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairih, maka kamu duduk di situ ke bawah-bawah, innakum idzam mithluhum. Kamu seperti dia. Kamu sejenis dengan dia. Maka di sini dikuatkan oleh sabda Nabi SAW, al-mar'u ma'adini khalili, seseorang bersama agama temannya. Perhatikan, orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki sekarang anak-anak yang mulai tumbuh besar, ABG, yang sedang mencari jati diri, dan wali santri, orang tua yang menitipkan anaknya di pesantren, ketika datang liburan, maka kewajiban orang tua di rumah menjaga pergaulan anaknya. Pilih dan harus tahu dengan siapa anaknya bergaul. Dengan siapa anaknya bergaul dan dengan siapa anaknya berteman. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwati fi din, azani Allahu wa iyyakum. Majlis-majlis yang di dalamnya terdapat kemungkaran, Allah memerintahkan kita untuk tidak duduk bersama mereka.
Barang siapa yang duduk di majlis-majlis yang di dalamnya terdapat kemungkaran, maka ia akan dihukumi telah sama dengan kemungkaran tersebut. Lalu bagaimana jika seandainya kita ingin duduk di sana dengan niat untuk merubah kemungkaran? Seperti di situ ketika awal dari duduk-duduknya kita atau majlis tersebut masih membahas perkara-perkara manfaat. Tapi ternyata karena saking dalam pembicaraan asik sana sini kemudian terjadi kemungkaran. Mulai membawa agama Allah sebagai bahan candaan, kemudian mulai menggibah dan sebagainya. Apa yang dikatakan dinasihatkan oleh Syekh, faman jalasa majlisan munkar wajaba ali an yanha an hadzal munkar. Maka dia harus bisa mencegah kemungkaran itu terjadi. Fa in tarakuhu fa hadzal matlub wa in lam tastaqim fa asarru ala munkirihim fal wajib an yansarif. Khilafan lima yatawahhamuhu ba'du ammah min qauli Rasulullah SAW fa in lam yastati fa biqalbih. Kalau kita duduk dengan orang yang sedang berada dalam pembahasan kemungkaran, kita harus mencegah kemungkaran itu. Kalau tidak, yang kita lakukan adalah pergi dari tempat tersebut. Tetapi ada sebagian orang yang berdalil seperti ini. Ustaz, sebenarnya saya duduk di situ, cuman hati saya mengingkari. Kata Syekh, jangan sampai kita berdalil dengan bahwasanya selemah-lemahnya iman itu mengingkari dengan hati, ini tidaklah benar. Kenapa? Karena harusnya ketika iman hati kita mengingkari, kita tidak akan berlama-lama duduk di tempat itu. Kita harus pergi. Fayaqulu ana karihun li hadzal munkar fi qalbi wa huwa jalisun ma'a ahli. Dia berkata, saya benci dengan majlis ini, tetapi dia tetap duduk di situ. Maka fayuqalu lahu, kata Syekh, law kunta karihan lahu haqqan ma jalasta ma'hum. Kalau kamu benci, kamu tidak akan kuat duduk di situ. Li'anna al-insan la yumkin an yajlisa ala makruhin illa idza kana mukrahan. Amma syai'un taqrahuhu wa tajlisu bi ikhtiyarika fa inna da'waka karahatahu laysat sahihah. Kalau ada orang bilang, misalnya dia punya komunitas yang mana komunitasnya itu kemungkaran. Taruhlah misalnya geng motor, misalnya komunitas motor, tapi di motor itu komunitasnya campur laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan, bahkan perempuannya tidak berhijab, terbuka aurat, dia kumpul di situ, member. Jadi adakan kumpul-kumpul di sebuah kafe ataupun sebuah taman wisata, kemudian bilang, itu kan kemaksiatan di situ, ada musik, kemudian ada kegaduhan, ya wanita-wanita berjingkrak-jingkrak. Kamu nggak boleh ikut itu, maksiat semua. Hati saya sebenarnya nggak benci ikut ini, tapi ngikut. Maka orang yang benci harusnya tidak ikut. Karena dia tidak mampu untuk diam di tempat tersebut. Ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum. Selain daripada itu, fa in fa'alta dzalik fa inna jinayataka ala ilmi wa ahlihi 'azimah. Kalau kamu tetap melakukan itu dan kamu tidak menghiraukan akan dampak yang dapat terjadi ketika kamu berkumpul dengan mereka, maka falau ra'ayna taliba ilmin yajlisu majalisal lahwi wal lagwi wal munkar fajinayatu 'ala nafsihi wadihatun wa 'azimah. Dia tidak akan punya muruah. Dia tidak akan dihargai. Dia tidak akan didengar. Malam dia menjadi penceramah, besok pagi dia menjadi seorang pelaku kemaksiatan. Malam dia pergi ke diskotik, pagi hari dia mengajarkan Al-Quran. Ini tidak akan ada keberkahan dan tidak akan ada kehormatan dalam ilmu. Karena tidak mungkin sekarang misalnya selevel seorang ustadz status salah saja bisa jadi bahan gorengan, yang bisa jadi bahan celaan bagi orang-orang yang membencinya. Apalagi jika si ustadz misalnya joget-joget, atau misalnya ustadznya foto-foto sama pelaku kemaksiatan. Tentu ini sangat mencoreng dirinya dan orang-orang tidak akan menghargainya sebagai seorang penuntut ilmu.
Maka watakun jinayatan 'alal ilmi wa ahli, dan ini mencoreng nama baik ilmu dan ahlinya. Li'anna an-nas qad yaqulun, karena manusia itu sekarang manusia itu senang berkomentar, senang mentaklik, senang mengkritisi apa yang dilakukan oleh seseorang, apalagi public figure, apalagi orang yang terkenal, apalagi para penuntut ilmu, apalagi orang yang mengatakan saya berada di atas ilmu, orang-orang yang berhijrah, orang yang sangat fanatis terhadap agama. Mereka sangat senang mencela, mengkritik, bahkan hal-hal yang sepele. Mereka mengatakan haulai talabah ilm, mereka adalah penuntut ilmu. Wa hadhihi natijatul ilmi, apakah ini hasil ilmunya? Mereka itu anak pondok, tapi kok anak pondok begini? Ini kan ustadz, lulusan ini kok begini? Pasti mereka akan mengatakan itu. Wa ma asbaha dzalik, dan juga kritikan itu sangat banyak. Luar biasa. Satu kejadian yang saya selalu ingat. Oh, tidak semua orang itu menyukai kita. Ada sebuah masalah antara seorang penuntut ilmu dengan gurunya. Penuntut ilmu ini mungkin kurang beradab. Baik dia perkataannya mungkin kurang sopan atau nadanya terlalu tinggi di hadapan gurunya, sehingga membuat gurunya ini kesal. Bahkan gurunya ini memberikan hukuman pada muridnya sehingga gurunya tidak mau lagi mengajar muridnya ini. Kemudian si muridnya ini mengadukan kepada ayahnya. Ayahnya mendengar berita itu geram karena merasa anaknya dihinakan, karena gurunya ini tidak mau lagi mengajar penuntut ilmu ini. Datanglah orang tuanya ini bersama si penuntut ilmu ini menghadap guru yang tadi. Kemudian di situ orang tuanya memarahi gurunya. Ada satu kata yang unik dari mulut orang tuanya. Dia mengatakan seperti ini. Tahukah kamu? Tahukah anda wahai syekh? Tahukah anda wahai ustadz? Bahwa anda juga orang yang tidak beradab. Karena anak saya selalu bercerita bahwa anda kalau sholat itu suka maksa-maksa orang. Suka menggeser-geser orang. Bahwa anda juga kalau misalnya bertemu sama penuntut ilmu yang lain, muka anda juga jarang tersenyum. Ini lihat, dibawa kesalahan gurunya sampai gurunya mungkin pernah masuk masjid, tempatnya sempit, digeser sedikit. Menurut si penuntut ilmu ini, wah ini adalah sesuatu yang aib dan memang mungkin dalam segi adab kurang bagus, tetapi itu digoreng, kemudian dihantamkan ke gurunya tersebut karena gurunya pernah melakukan satu kesalahan. Maka di sini wahai para guru, wahai para penuntut ilmu, berhati-hatilah. Tindakan kita, gerak-geri kita, jemari kita yang menulis tulisan, perkataan kita yang terucap, yang terdengar, gerak tubuh kita, bahasa tubuh kita di hadapan orang ini akan memberikan nilai tertentu pada orang lain. Entah orang itu suka sama kita, alhamdulillah, tetapi kalau kita menampakkan pada orang yang tidak suka kepada kita, maka menjadi musibah. Hal yang sepele bisa terjadi. Maka Syekh sangat-sangat menasehati kita. Wahai para penuntut ilmu, sebagian orang yang mencoreng ilmu, maka yang lainnya juga ikut. Orang-orang yang mengaku baru berhijrah, lagi istiqomahnya, jatuh lagi dan perbuatan maksiat. Orang-orang yang hijrah yang lainnya disepelekan. Maka wahai para penuntut ilmu, wahai teman-teman sekalian yang sedang berada di atas kemuliaan agama ini, jagalah gerak-geri kita. Jauhi tongkongan-tongkongan yang membuat kita tercelah di dalamnya. Jauhi hal-hal kemungkaran yang bisa menyebabkan kita menjadi dimasukkan ke dalam golongan orang-orang tersebut. Maka jangan sampai Islam ini tercoreng karena satu atau dua perbuatan kita yang tidak kita sadari. Tentunya setelah kita mendengar nasihat ini semua, bukan berarti kita harus menyendiri di rumah, tidak mau bersosialisasi dengan orang, tidak mau berkomunikasi dengan tetangga, bukan. Yang dimaksud di sini adalah jauhi sesuatu yang tidak baik, apalagi terdapat kemungkaran. Kita harus
bersosialisasi dengan tetangga kita, berbaur, menunjukkan akhlakul karimah kita, membantu sesama. Tetapi dalam perkara-perkara yang tidak ada faidahnya, dalam perkara-perkara yang dapat mencoreng kita sebagai seorang muslim, terkhusus penuntut ilmu, maka jauhilah. Kemudian di akhir kajian ini, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh mencontohkan satu kejadian yang berpaling dari kegaduhan. Maksudnya adalah kegaduhan, ya karena setiap ada tongkrongan pasti ada kegaduhan. Maka Syekh membawakan satu bab al-i'radu 'anil haisyat. Al-haisyat ini sebuah istilah yang berarti adalah kegaduhan. Menghindari kegaduhan dan keriuhan, karena kekeliruan itu ada dalam keriuhan dan ini bertentangan dengan apa yang dicari. Syekh mengatakan sebagai penuntut ilmu harus menjauhi tempat-tempat yang gaduh, apalagi di situ perdebatan, kericuhan, saling bertukar argumen tanpa ada keinginan untuk mengambil kebenaran, hanya sekedar debat-debat saja. Maka jauhi tempat-tempat seperti ini. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin mengatakan kegaduhan ini yang dimaksud adalah kegaduhan pasar. Jadi di sini seorang penuntut ilmu tidak layak berbaur nongkrong-nongkrong di pasar. Kenapa? Kata Syekh karena pasar itu mengandung keriuhan, kebisingan, umpatan-umpatan, cacian-cacian. Sering kita dengar kalau ada orang ngomong, saya mau siga di pasar, siga di terminal maneh mah. Nah, jadi bahasanya itu apa? Kalau orang ngomong binatang, bahasa pasar ini mah. Walaupun di pasar itu nggak semua orang jelek, tapi itu biasanya pasar itu sering dinisbatkan keburukan. Bahkan Nabi menyuruh kita berdoa saat masuk pasar. Kalau bahasa terminal bukan berarti orang yang di terminal itu buruk, tetapi di terminal ya orang-orang seperti misalnya Bogor Sukabumi, ya kan, ketemu di terminal, wah komunikasinya luar biasa, unyang anying, ya kan, sisia kabatur, seperti itu, tidak bagus. Maka kata saya jauhi pasar. Jangan ada schedule, nongkrong dulu di pasar nih, rame di pasar. Jangan ke pasar, hanya untuk duduk-duduk saja. Sebagian pencari ilmu berkata, saya duduk di pasar untuk melihat apa yang diperbuat manusia. Apa yang terjadi di antara mereka. Maksudnya ingin lihat, rame pasar. Kalau sekarang mungkin lebih tepatnya ke mall. Datang ke mall, bukan ada belanja-belanja. Nongkrong begini, lihat orang, lalu lalang, gini-gini. Habis waktu, lihat-lihat, gak beli. Ya. Nah, jauhi perkara ini. Kenapa? Karena ya jika disebutkan bahwa di pasar atau di pasar ini atau di pasar itu, maka di sini tidak ada kesalahan kamu pergi untuk membuktikan sendiri. Misalnya ini, di pasar ini ada kebakaran, saya mau lihat, tidak apa-apa. Di pasar ini sedang ada jualan ini dan itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita membiasakan diri, main-main ke pasar, mau lihat orang, mau ya sekedar untuk seperti itu, maka tidak boleh. Ya. Kalau kamu datang di waktu sore duduk di situ secara terus-menerus, maka ini adalah kesalahan karena kamu telah merendahkan dirimu dan mencari ilmu yang lainnya. Dan ini banyak. Terkadang ya kita jenuh, para penuntut ilmu, maka hal yang paling kita sukai, ya ini pengalaman kita dulu sebagai santri, maka yang paling senang itu pergi ke pasar. Kalau nggak pergi ke mall, walaupun kita nggak beli apa-apa, pokoknya ada senang aja seperti itu. Padahal ternyata kalau kita lihat nasihat ulama, kita pergi ke sana itu hafalan kita bisa hilang, apalagi contoh misalnya Mall Pejaten ya. Itu sangat terkenal sekali di kalangan para penuntut ilmu. Dan depannya ada sebuah universitas ternama. Kalau selesai kosong jam pelajaran, pergi ke mall ini, Masya Allah di situ, wah macam-macam orang. Ada yang Cina, ada yang Arab, ada yang Sunda, ada yang Jawa, ada semua di situ. Mata ini tidak bisa dibohongi. Betul. Saya mau nunduk Ustaz selama di mall, saya mau lihat, jalan aja terus. Susah. Jauhi tempat-tempat seperti ini. Karena apa? Itu bisa menyebabkan banyak hal kemudaratan bagi kita sebagai penuntut ilmu. Kemudian Syekh membawakan sebuah riwayat yang akan menutup perjumpaan kita pada sore hari ini yang sangat bagus, yang diriwayatkan dan disebutkan dalam kitab Al-Wasit fi Adiba Asy-Syinqit, yaitu kisah para udaba yang berasal dari Syinqit. Ya, Syinqit ini terkenal, kabilah Asy-Syinqiti, mereka adalah orang-orang Badui, ya, yang terkenal, yang hidup di padang pasir. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa hafalannya, banyak ulama-ulama yang lahir di negeri tersebut. Dan ini
juga disebutkan tentang kisah ini di Mu'jam Al-Ma'ajim, tentang kisah-kisah unik yang terjadi di masa lalu. Bahwasanya telah terjadi perselisihan antara dua kabilah. Kemudian kabilah lain berupaya untuk mendamaikan mereka. Mereka pun lalu ridho dengan hukuman syariat. Seorang alim kemudian menjadi hakim atas mereka, lalu ia memutuskan untuk menghukum bunuh 4 orang dari kabilah sebagai ganti 4 orang yang terbunuh di kabilah yang ini. Jadi ada satu kabilah membunuh kabilah. Jadi mereka berantem. Tiba-tiba dua kabilah ini ingin berperang, ada seorang alim yang ingin mendamaikannya. Dengan memutuskan hukuman apa yang terbaik untuk mendamaikan mereka. Akhirnya seorang alim itu mengatakan, oh kalau ini membunuh 4 orang, berarti harusnya apa? Dihukumnya kisos. Akhirnya alim itu mengatakan, saya akan menjatuhi hukuman kisos untuk 4 orang yang telah membunuh 4 orang yang lainnya. Kemudian ada seorang syekh bernama Syekh Babu Ibn Ahmad. Ia berkata kepada hakim tersebut, kasus seperti ini tidak ada kisosnya. Jadi kasus seperti ini tidak ada kisosnya. Akhirnya si alim itu menjawab, pendapat Anda ini sama sekali tidak ada dalilnya. Nah, jadi Syekh Babu bin Ahmad ini mengatakan, kalau misalnya ada kabilah dengan kabilah saling bunuh, itu tidak ada hukum kisos 4 orang ini, nggak ada. Kata si hakimnya, mana dalil kamu? Wah, kamu ini tidak ada dalilnya. Kemudian apa yang dijawab oleh Syekh Babu bin Ahmad? Kata Syekh Babu bin Ahmad, justru ada, semua kitab juga ada. Di semua kitab malah. Jadi Syekh mengatakan di semua kitab ada dalilnya. Si Qadi itu mengatakan, lihatlah kamus ini. Maksudnya kamus ini juga termasuk dalam kategori kitab. Kan tadi Syekh Babu bin Ahmad mengatakan tidak ada kisos. Mana dalilnya? Kata Syekh Babu bin Ahmad, semua buku menyatakan ini ada dalilnya. Kecerdasan Syekh Babu bin Ahmad dicoba di sini. Karena Qadinya itu marah mengatakan, masa iya di semua kitab ada dalilnya? Di depan dia itu ada kamus. Nih, coba cari. Ada nggak di kamus ini dalilnya? Syekh Babu bin Ahmad cerdas. Akhirnya dia buka kamusnya. Nah, kemudian adalah satu kata itu adalah al-haisyat yang saya sebutkan tadi. Ya, bab menjauhi al-haisyat, yaitu kericuhan, keramaian. Kata Syekh, lihat ini. Di sini ada kalimat al-haisyat. Al-haisyat di dalam kamus artinya adalah fitnah. Dan juga artinya adalah ummu hubain. Dan juga artinya kegaduhan yang tidak ada kisos. Kegaduhan yang ada kisos. Jadi bahasa Arab al-haisyat artinya itu ada 3. Al-haisyat itu artinya adalah fitnah. Yang kedua al-haisyat itu artinya ummu hubain. Yang ketiga al-haisyat itu adalah suatu kegaduhan yang tidak ada kisos. Ini dalilnya ada kata dia. Kenapa? Karena kalau misalnya ada orang berantem, ya satu kabilah berantem, kemudian ada yang terbunuh, ya hukumannya tidak ada kisos kata dia. Orang ini ricuh kan nggak tahu siapa yang membunuhnya. Ya bisa aja digetok yang ini, digetok yang itu, digetok yang ini, digetok yang itu. Maka kalau ada kericuhan itu tidak ada kisosnya. Karena kita tidak tahu siapa yang membunuhnya. Bahkan kalimat al-haisyat kata dia, ini artinya tidak ada kisos. Setelah itu hakim mengatakan, kamu benar bahwa kalau ada kericuhan, saling bunuh-membunuh itu tidak ada kisos. Akhirnya Syekh Babu bin Ahmad pun menang dalam perdebatan dengan seorang alim ini. Kemudian apa itu ummu hubain? Ummu hubain artinya adalah serangga. Jadi al-haisyat itu bisa artinya serangga, bisa artinya fitnah, bisa artinya adalah kericuhan yang tidak ditegakkan kisos. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat ini menjelaskan kepada kita untuk senantiasa memilih tongkrongan, komunitas, pergaulan yang baik. Karena saat kita salah bergaul, kita pun akan salah jalan. Saat kita duduk dengan orang yang selalu membicarakan syubhat-syubhat, akan sulit kita membersihkannya. Kalau ada orang yang kita duduk bersamanya selalu mencela, apakah kita ridho misalnya? Kalau kita dipanggil panggilannya nama-nama binatang, apalagi kalau duduk sama dia ngomong-ngomong kotor, maka ini saja sudah membuat kita tidak nyaman, bahkan bisa menyebabkan kita terjatuh dalam perbuatan dosa. Maka dari itu, nasihat pada sore hari ini, jauhilah tempat-tempat, kumpulan-kumpulan, tongki-tongki, nongki-nongki yang gak jelas,
Pilihlah teman-teman yang baik seperti pertemanan dengan para ulama yang selalu kita butuhkan seperti makanan. Mudah-mudahan kalau kita berteman dengan orang baik, sedikit demi sedikit kita pun akan baik. Orang yang sudah berhijrah, carilah suatu komunitas yang baik, yang di sana ilmu ditegakkan, agama diperhatikan, tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Jangan salah bergaul. Karena ketika salah bergaul, agama kita pun akan menjadi salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari segala perbuatan yang tercela dan menjaga kehormatan kita dari orang-orang yang selalu mencari kesalahan kita dan menjauhkan diri kita dari munkaratil akhlak, akhlak yang munkar, akhlak yang tidak baik. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi manusia harus berusaha untuk menjaga dirinya, menjaga kesempurnaannya sebagai seorang muslim. Jangan jatuhkan dalam perbuatan kesia-siaan dan kemaksiatan. Demikianlah kajian kita pada sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi yang masih menuntut ilmu dan para pemirsa sekalian dimanapun berada. Semoga menjadi bekal untuk dapat beristiqomah di atas jalan sunnah Nabi SAW ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, akhirul kalam kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pemateri mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.